Halo, eh, barusan saya dapat soal pra OSK katanya dari Jateng. Katanya baru tahun ini ada. Saya jadi penasaran pengen tahu kayak apa soalnya. Nah, oke ini soalnya. Tes pra OSK 2019 Provinsi Jawa Tengah jenjang SMA. Waktu 120 menit. Yang bikin Lopi. Oke. 15 soal pilihan ganda, 5 soal uraian. Pilihan gandanya nilainya 30 maksimal dan 70 untuk soal uraian. Oke. Oke. Saya mau kerjain tapi nggak tahu bisa atau enggak. Nanti kita lihat jawabannya sama ya. Kalau nanti ada yang salah, tolong koreksi ya. Oke, nomor 1. Misalkan terdapat 30 astrofisikawan besar abad ini dan mereka setidaknya menjadi pakar di salah satu sub bidang astrofisika. Jadi setidaknya mereka pakar di satu sub bidang. Ada sub bidang fisika galaksi, planet ekstrasolar, dan kosmologi. Oke, berarti kalau dibuat diagram Venn-nya gitu, kemungkinannya ya dari 3 sub bidang ini kayak gini ya. Tidak ada di luar ya, karena semua anggota 30 orang itu paling enggak satu ahli di bidang salah satunya. Oke, misalnya ini ekstrasolar, ekstrasolar planet ya. Ini galaksi, fisika galaksi, ini kosmologi ya. Jadi kemungkinannya kan kayak gini. Terus kita masukkan ya angka-angkanya. Jumlah astrofisikawan yang hanya ahli di bidang planet ekstrasolar, berarti di sini ya misalnya X itu, sama dengan jumlah astrofisikawan yang ahli di bidang planet ekstrasolar dan fisika galaksi. Ini maksudnya dua-duanya ekstrasolar sama galaksi digabung apa yang jago keduanya? Kayaknya yang jago keduanya maksudnya ya. Berarti yang ahli ini dan itu berarti di sini ya. Misalnya apa? P gitu. Berarti di situ dibilang jumlahnya sama, berarti X sama dengan P gitu ya. Lalu apa? Tidak ada astrofisikawan yang hanya ahli di bidang kosmologi atau hanya ahli di bidang fisika galaksi. Berarti ini nggak ada yang di sini, ini 0. Ini juga 0 ya. Karena nggak ada yang cuma ahli di satu bidang galaksi atau satu bidang kosmologi saja. Kemudian ada 8 yang ahli di bidang kosmologi dan planet ekstrasolar. Ada 8 yang ahli di bidang kosmologi dan planet ekstrasolar. Berarti ini 8 gitu. Di sini ya. 8. Lalu kemudian jumlah astrofisikawan yang ahli di bidang fisika galaksi dan kosmologi 8 kali lebih banyak dibandingkan jumlah astronom yang ahli di ketiga bidang. Kayak yang ahli ketiga bidang misalnya A gitu ya, all ahli semuanya. Nah, yang ahli di bidang fisika dan fisika galaksi dan kosmologi itu misalnya apa ya? Ki gitu. Q-nya lebih gede 8 kali dari A ya. Berarti Q sama dengan 8 kali A. Oke. Bila jumlah astronom yang ahli di ketiga bidang merupakan bilangan genap, ini A-nya adalah bilangan genap ya. A-nya sama dengan 2N, bilangan genap. Saya nggak tahu bisa A itu bisa mungkin 2, 4, 6, 8, dan seterusnya ya. Oke, lalu tidak nol ya. Berapa jumlah astronom yang hanya ahli di bidang planet ekstrasolar, yang hanya ahli, berarti yang ditanya adalah si X-nya ini berapa gitu ya. Berarti cara ngitungnya gimana? Nah, karena ini semua 30, berarti ya tinggal ditambah lagi satu persamaan ya. Apa berarti? P ditambah X ditambah Q ditambah A ditambah 8 sama dengan 30 ya.
Lalu, nah P-nya kan sama dengan X, berarti ini 2X ditambah Q-nya adalah 8A, berarti 8A tambah A berarti 9A ditambah 8 sama dengan 30 ya. Nah, A-nya kan kemungkinan 2, 4, 6, 8. Nah, masalahnya kalau saya kasih 2 bisa ya. Kalau saya kasih, oke saya tulis dulu. 2X tambah 9A sama dengan 22. Nah, kalau A-nya 4 misalnya, 4 kali 9, 36. Udah nggak mungkin ini cuma 22. Berarti A-nya kemungkinan cuma 1, yaitu yang 2 ini ya. Jadi A sama dengan 2. Sehingga 2X sama dengan, ini pindah ke sana, 2X-nya jadi berapa? 22 dikurangi 18 ya. 22 kurangi 18 itu berapa sih? 4. 4. Berarti X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Temu ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya A. Oke. Oke, jawabannya A ya. Saya hapus ya. Oke, jawabannya A. Sekarang nomor 2. Apa ini nomor 2? Oke, nomor 2. Misalkan 5 gram air menguap pada tekanan tetap. Oke. 5 gram air, ini ada air, gambar kotak aja ya. 5 gram menguap berarti volumenya jadi gede ya. Jadi volume V menguap pada tekanan tetap, jadi P1 sama dengan P2 isobar ya. Dalam keadaan cair volume air ini volumenya tentu 5 cm pangkat 3 ya. Densitas air kan 1 gram per cm kubik. Nah, bila keadaan campuran antara keadaan cair dan gas dapat diabaikan dan perubahan energi dalam di sistem, perubahan energi dalamnya adalah 10.550 Joule. Terus apa? Hitung volume air saat berubah fase menjadi gas. Berarti ini yang dicari ya, V-nya dicari. Oke. Kalor latennya, kalor laten itu apa simbolnya? Saya nggak tahu, lupa. Wah, udah pelajaran lama sekali, udah lupa ya. 2,26 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Kalor laten, nah L aja lah, L. Ntar dikira luminositas kan nggak apa-apa lah. Kalor laten ya. Oke, lalu dicari volumenya. Oke. Berarti ketika air ini dari kondisi cair jadi uap, kan berarti hanya ada satu kemungkinan, dia dapat energi kalor kan ya. Dimana perubahan energi dalamnya berarti airnya ini nanti berarti airnya nanti ini kena panas gitu ya, tapi kemudian mengembang artinya dia bekerja kan ya, mengalami kerja. Jadi ada sistem dipanasin, tapi dia kemudian mengembang artinya dia bekerja. Nah, perubahan energi di dalam sistem itu sebesar ini gitu ya. Jadi yang masuk dikurangi yang keluar, nanti dia bekerja, itu perubahannya segini sisanya gitu ya. Berarti apa? Perubahan energi dalamnya berarti Q dikurangi W, itu kan perubahan energi dalamnya, sama dengan 10.550 Joule ya. Sedangkan Q-nya ini yang membuat dia mau menjadi uap ya. Berarti ini semuanya jadi uap, berarti tinggal masanya dikalikan kalor latennya, gitu enggak ya? ml dikurangi W. W itu kan sama dengan apa? Integral PdV. Untuk kalau di SMA biasanya memang tekanannya selalu tetap ya. Ya P kali delta V gitu ya. Nah, berarti ini P dikali delta V sama dengan 10.550 Joule. Oke, sekarang 5 gram itu berapa kilogram? Berarti kan 5 kali 10 pangkat minus 3 dikali 2,26 dikali 10 pangkat 6 Joule per kilogram dikurangi
delta V sama dengan 10550. Oke, berarti P kali delta V sama dengan berapa? Coba dihitung dulu. 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。5 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan 2,26 pangkat 6 kali pangkat 6 11.300 dikurangi 10.550 jadinya berapa nih? 10.550 750 nih 10 bener ya, 750 Joule. Oke, sekarang berarti delta V-nya sama dengan 750 dibagi P-nya kan 10 pangkat 5 ya, ATM. Bagi 10 pangkat 5. Berarti 0,0075 meter kubik ya. Atau sama dengan kali 1 juta. 7.500 cm kubik. Nah, ini kan delta V-nya. Kalau delta V-nya 7.500, maka tadinya kan 5 ya, 5 cm kubik. Berarti V akhir dikurangi V awalnya itu 7.500, maka V akhirnya sama dengan 7.505 gitu ya. Jawabannya ini ya, 7.505. Ada nggak jawabannya? Ada, C ya jawabannya. Oke, sekarang nomor 3. Saya hapus lagi. Sebuah bintang meledak sebagai supernova sehingga luminositasnya menjadi 100 miliar kali luminositas matahari. Oke. Bintangnya L-nya jadinya 100 miliar, berarti 10 pangkat 11 ya. Ya kan? L-nya matahari. Terus, jika kecerangan supernova di langit sama dengan kecerangan bulan purnama, berarti fluksnya supernova sama dengan fluksnya bulan ya. Ini bulan purnama maksudnya. Hitung jarak bintang, D-nya berapa dari bumi. Oke. Magnitudo semu visual bulan, M-nya bulan itu sama dengan minus 12,9. Kalau fluksnya bulan sama dengan fluksnya supernova sama dengan fluksnya bulan, berarti magnitudo semu dari supernova ketika terjadi ledakan itu berarti sama ya, sekian magnitudonya supernovanya. Nah, sekarang karena luminositasnya diketahui dalam luminositas matahari, berarti nggak mungkin kita bisa hitung kalau kita nggak tahu informasi luminositas matahari berapa, atau enggak fluksnya matahari berapa gitu paling nggak ya. Atau misal magnitudo semunya matahari berapa. Ya kan? Berarti kita harus tahu data itu. Nah, berarti mungkin yang dimaksud kita harus hafal ya. M matahari itu kan minus 26,74 kira-kira lah. 0,8 gitu ya. Nah, kalau ada data ini baru bisa dihitung kayaknya. Atau enggak misalnya flux yang sampai ke bumi berapa dari matahari, 1380. Nah, pakai data ini bisa juga nih. Ini harus hafal ya kita. Kayaknya disuruh ngafal sih. Nah, oke, lalu kalau misal nggak ada itu bisa nggak? Kayaknya kok nggak bisa. Soalnya ini dalam luminositas matahari, ini fluksnya dalam bulan, jadi harus ada koneksi antara bulan dan matahari.
Oke, anggap saya tahu sekian ya magnitudo matahari. Nah, ini yang saya koneksikan dengan magnitudo bulan atau sama dengan magnitudo supernovanya ya. Nah, berarti kalau saya bandingkan magnitudo supernova, ini sama dengan magnitudo supernovanya, dikurangi magnitudo matahari akan sama dengan minus 2,5 log apa? L supernova per 4 pi D supernova kuadrat per L matahari per 4 pi D matahari kuadrat kan ya. Nah, sekarang ini saya ganti L supernovanya adalah 10 pangkat 11 L matahari. Nah, D mataharinya, nanti D-nya saya nyatakan dalam D matahari ya, dalam SA aja berarti kan. Karena jarak bumi matahari kan 1 SA. Nah, ini berarti bisa dicoret, L matahari 4 pi-nya bisa dicoret, sehingga ini minus 12,9, harusnya 12,6 ini kayaknya. 12,9 dikurangi minus 26, berarti 26,8 sama dengan minus 2,5 log. Ini kan berarti tinggal 10 pangkat 11 L matahari dibagi, mataharinya udah hilang. Kalau D-nya dalamnya, saya bagi D matahari kan berarti ini tinggal D kuadrat, tapi D-nya dalam SA gitu ya. D-nya ini saya nyatakan dalam SA jadi kecoret sama yang ini. Nah, sekarang tinggal ngitung berarti ya. Berarti gimana? Oke, berarti minus 12,9 ditambah 26,8 dibagi minus 2,5 sama dengan minus 5,56, berarti 10 pangkat 11 dibagi D kuadrat sama dengan di 10 pangkatin ya, 10 pangkat ans sekian, kecil sekali. Terus 10 pangkat 11-nya dibagi itu ya, ini 0,0 salah, ini aja 2,754 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pangkat minus 6. Nah, berarti D kuadrat sama dengan 10 pangkat 11 dibagi 2,754 atau dibagi ans sama dengan 3,63 kali 10 pangkat 16, terus diakar ya, D-nya berarti sama dengan akar dari itu ketemu segitu. Nah, itu masih dalam 1,9 kali 10 pangkat sekian gitu ya. Ini masih dalam apa? Dalam SA kan ya. Nah, kalau dalam parsec berarti dibagi 206,265 ya. Dibagi 206,265. Ketemunya 923,8 parsec. Berarti jawabannya yang A ya. Gak tepat ini. Mungkin saya ngambil magnitudonya kurang sesuai sama dia. Oke, udah selesai 3 soal. Nah, sekarang nomor 4.